Coba lu dengerin karena mungkin apa yang gue sampaikan ini bisa ngerubah kehidupan kalian dari masa sekarang sampai ke masa depan. Jadi pemilu baru aja berakhir kurang lebih 15 hari yang lalu. Satu hal yang menurut gue belajar banget dan diingetin lagi tentang pentingnya poin yang gue mau share ini. Gue denger dari namanya si Om Bambang Pacul. Jadi gue sendiri lumayan dari keluarga gue, saudara-saudara gue cukup privilege, cukup happy, cukup berkecukupan. Kita sekolah nggak ada masalah, sekolahnya di luar negeri. Kita terbiasa untuk terdidik dari kecil, kamu harus sekolahnya bagus, nilainya harus bagus, urut sama guru, nyerahin assignment, sekolah setinggi mungkin, untuk dapat nilai bagus, nanti dapat kerjaan yang bagus, nanti dapat karir yang bagus. Itu yang terdidik sama orang tua, sama semua guru-guru, seluruh environment kita tuh seperti itu. Nah, sedangkan si Om Bambang Pacul dan yang memang setelah di kehidupan nyata yang gue alamin sendiri, banyak orang-orang yang berkuasa secara politik, yang menjadi konglo atau yang berkuasa itu kebanyakan justru malah sekolahnya nggak bener dan backgroundnya dia banyakan dulu susah atau nggak ideal atau sekolahnya nggak bener, sekolahnya nggak bagus atau putus sekolah atau di sekolah nilainya jelek terus atau telat terus atau dia bosen atau bermasalah sama guru segala macem dah. Tapi justru kebanyakan yang jadi orang penguasa, yang jadi konglo-konglo justru orang-orang kayak gitu. Justru orang-orang kayak kita lah yang profesional, yang sekolahnya bagus, yang MBA segala macam, consulting, lalala. Justru kita yang malah akhirnya end up bekerja buat mereka. Tapi apakah itu dibilang adil, nggak adil, tapi ya well kehidupan nyata kayak gitu. Nah yang gue realize adalah kenapa bisa jadi kayak gitu. Orang-orang kayak gue ini dari kecil udah terdidik, udah tertrain ya untuk ngikutin jalur sekolah. Sekolah kan gampang, dibanding kehidupan nyata itu sangat terstructured. Lo ke sekolah tiap hari, lo di absen, lo ngikutin apa kata guru, lo kerjain PR-nya, kerjain ulangannya, ngasih assignment on time, assignment-nya bagus, dapat nilai bagus, lo lulus, naik kelas, dan segala macem. Tapi di kehidupan nyata itu nggak sestruktur itu. Makanya orang-orang kayak kita itu tuh mikirnya sebenarnya sempit. Tapi orang-orang yang justru sekolahnya nggak bagus atau dia kehidupannya susah dan sekolahnya jelek, mereka tuh harus muter otak gimana gue bisa bertahan hidup, gimana bisa gue make money, dan gue keadaannya kalah, gue nggak bisa dapat kerjaan yang bagus, jadi mereka jadi entrepreneur. Dan karena udah kepepet, akhirnya mereka jadi kreatif. Mereka bisa bohong, peraturan dibengkok-bengkokin, bisa berani nyogok orang, bisa berani ngedeketin orang, ngebual sana-sini, bisa fleksibel. Yang akhirnya membuat mereka menjadi business owner atau politician tuh jadi lebih efektif, jadi menang gitu. Nah kalau orang kayak orang MBA lah atau orang yang sekolahnya bagus lah, itu kan semua berdasarkan data, terbiasa pingin nyenengin guru, pingin nyenengin orang tua, dapat nilai bagus. Jadinya tuh kita terdidik untuk nurut sama authority, nurut sama atasan. Sedangkan justru yang orang-orang yang Korea, kalau kata Bambang Pacul itu justru mereka lah yang menjadi atasan. Mereka lah yang bisa nembus kanan kiri gitu. Dan di dunia ini, ya yang unfortunately yang menang ya yang kayak gitu. Karena di dunia ini bukan kayak sekolah. So jadinya apa? Nah jadinya kalian punya, I think need to be true to yourself. Dan perlu nyadar. Buat yang misalnya sekolahnya nggak bagus, atau keadaannya susah, berbahagialah kalian. Kalau kalian puter otak sebenarnya kalian lebih got nothing to lose. Berani dan nekat. Of course bisa gagal, of course. Dan mungkin juga banyak yang gagal. Karena nggak sekolah, nggak ngerti banyak hal. Tapi modal kreativitas kalian, modal nekat kalian itu, modal kerja keras kalian kadang melebihi dari yang sekolah. Nah buat orang-orang yang kita yang sekolah, sadarlah bahwa kita sebenarnya cuma dipakai doang. Dan maksudnya dipakai sebagai profesional atau apa, which is fine.
Karir juga bisa bagus, lu bisa jadi direktur, lu bisa jadi CEO, lu bisa jadi COO, segala macam. Tapi at the end of the day, normally kita punya bos. Dan tetap kita harus nurutin bosnya. Nah, buat orang-orang yang terdidik itu, buat yang MBA, buat yang orang sekolahan, buat yang profesional, maybe that's fine. Makanya kita harus jujur sama diri kita sendiri. Mungkin struktur itu karena kita udah terbiasa. That's it. Cuma jangan harap lu bisa jadi kayak Konglo atau lu bisa jadi penguasa. As simple as that. I think itu aja yang mau di-share. Keren banget dari Bambang Pacul mengingatkan untuk kita semua. So, what do you guys think? Dan kalian mau jadi yang mana? Mau safe-safe aja sebagai profesional atau mau jadi entrepreneur, mau jadi penguasa yang perlu modal nekat dan itu unstructured dan itu sangat risky.